Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Jamadil dengan NPM 2310 5111 036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi mobile yang saya buat menggunakan Flutter, yaitu aplikasi kasir mobil. Aplikasi mobil adalah aplikasi kasir sederhana berbasis mobil yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data. Membantu proses pengolahan data barang, transaksi, penjualan, riwayat transaksi, serta profil penggunaan. Aplikasi ini membuat dengan tujuan untuk mempermudah proses pencatatan penjualan agar lebih cepat, rapi, dan mudah digunakan. Aplikasi ini cocok digunakan sebagai simulasi sistem kasir pada toko kecil, warung, minimarket sederhana, atau usaha rumahan. Dalam aplikasi ini, menggunakan dapat melihat data barang, melakukan transaksi, menyiapkan riwayat transaksi, dan melihat informasi profit pengguna. Sebelum masuk ke demo aplikasi, saya akan menjelaskan secara ringkas latar belakang pembuatan aplikasi ini. Pada umumnya, proses pencatatan transaksi pada usaha kecil masih sering dilakukan secara manual. Misalnya, menggunakan buku catatan atau kalkulator. Cara tersebut sebenarnya bisa digunakan, tetapi memiliki beberapa kekurangan, seperti risiko salah hitung, data transaksi sulit dicari kembali, dan laporan penjualan tidak tersusun dengan rapi. Oleh karena itu, aplikasi kasir mobil dibuat sebagai solusi sederhana untuk membantu proses transaksi penjualan. Dengan aplikasi ini, data barang dapat ditampilkan secara teratur, transaksi dapat dihitung secara otomatis, dan riwayat transaksi dapat dilihat kembali oleh pengguna. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian demo aplikasi. Pertama, ketika aplikasi dibuka, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Halaman login ini berfungsi sebagai halaman awal sebelum masuk ke dalam aplikasi. Pada halaman ini terdapat form untuk memasukkan username dan password. Dengan adanya halaman login, aplikasi terlihat lebih aman dan lebih terstruktur karena tidak langsung masuk ke halaman utama. Pada halaman login, penggunaan mengisi data akun yang telah ditentukan. Jika username dan password benar, maka penggunaan akan berhasil masuk ke aplikasi. Namun jika data dimasukkan salah, aplikasi akan menampilkan pemberitahuan bahwa login gagal. Fitur ini dibuat agar aplikasi memiliki alur masuk yang jelas. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman utama atau dashboard. Pada halaman dashboard, pengguna dapat melihat tampilan ringkasan dari aplikasi mobile. Dashboard ini menampilkan beberapa informasi penting seperti jumlah barang, jumlah transaksi, total pendapatan, dan informasi ringkas lainnya. Tujuan dari halaman dashboard adalah agar pengguna bisa langsung melihat gambar untuk kondisi aplikasi tanpa harus membuat setiap menu satu persatu. Tampilan dashboard dibuat dengan desain modern, sederhana, dan responsif. Warna, ikon, dan chord informasi digunakan agar tampilan terlihat lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, dashboard juga menjadi pusat navigasi awal untuk menunjukkan fitur-fitur utama aplikasi. Selanjutnya, pada aplikasi mobil terdapat beberapa menu utama, yaitu menu data barang, transaksi, riwayat, dan profil. Saya akan menjelaskan menu yang pertama, yaitu data barang. Pada halaman data barang, pengguna dapat melihat daftar barang yang tersedia di aplikasi. Setiap barang memiliki informasi seperti nama barang, kategori, harga, stok, dan status barang. Halaman ini berguna untuk mengelola data prosedur yang akan dijual.
Di halaman ini juga tersedia fitur tambahan barang. Penggunaan dapat menambahkan data barang baru dengan mengisi nama barang, kategori, harga, dan jumlah stok. Setelah data disimpan, barang tersebut akan muncul di daftar barang. Selain menambah barang, pengguna juga dapat mendeteksi data barang. Fitur edit digunakan jika ada perubahan data, misalnya harga barang berubah, stok bertambah, atau nama barang perlu diperbaiki. Dengan fitur ini, data barang menjadi lebih fleksibel untuk dikelola. Kemudian, terdapat juga fitur hapus barang. Fitur ini digunakan jika barang sudah tidak dijual atau tidak diperlukan lagi di aplikasi. Dengan adanya fitur tambahan, edit, dan hapus, halaman data barang sudah memiliki fungsi sederhana yaitu refresh, write, update, dan delete. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman transaksi. Halaman transaksi merupakan salah satu fitur utama dalam aplikasi kasir mobil. Pada halaman ini, menggunakan dapat memilih barang yang ingin dibeli oleh pelanggan. Setelah barang dipilih, aplikasi akan memasukkan barang tersebut ke dalam daftar transaksi atau keranjang. Pada bagian transaksi, pengguna dapat menambahkan jumlah barang, mengurangi jumlah barang, dan menghapus barang dari kerajaan aplikasi. Juga akan dihitung subtotal berdasarkan harga barang dan jumlah yang dibeli. Setelah semua barang dimasukkan ke dalam transaksi, aplikasi akan menampilkan total pembayaran secara otomatis. Hal ini sangat membantu karena pengguna tidak perlu dihitungan manual menggunakan kalkulator. Dengan begitu, proses transaksi menjadi lebih cepat dan risiko salah hitung dapat dikurangi. Selain itu, aplikasi juga menyediakan input pembayaran. Penggunaan data memasukkan jumlah uang yang dibayar oleh pelanggan. Setelah itu, aplikasi akan menghitung kembali secara otomatis. Jika uang berbayar kurang dari total belanja, maka aplikasi dapat memberikan peringatan atau informasi bahwa pembayaran belum mencukupi. Setelah transaksi selesai, penggunaan dapat menyimpan transaksi tersebut. Data transaksi yang sudah disimpan akan masuk ke halaman riwayat. Berikut adalah halaman riwayat. Halaman riwayat berfungsi untuk menampilkan data. Halaman riwayat berfungsi untuk menampilkan daftar transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Di halaman ini, pengguna dapat melihat transaksi yang sudah tersimpan seperti tanggal transaksi, jumlah barang, total pembayaran, dan detail transaksi. Fitur riwayat ini penting karena dapat membantu pengguna melihat kembali transaksi yang sudah dilakukan. Jika suatu dibutuhkan pengecekan data penjualan, pengguna tidak perlu mencatat ulang secara manual karena data sudah diterima di aplikasi. Pada halaman riwayat, pengguna juga dapat melihat detail transaksi. Data transaksi berisi daftar barang yang dibeli, jumlah masing-masing barang, harga, subtotal, total pembayaran, dan kembalian. Dengan adanya data transaksi, data penjualan menjadi lebih jelas dan mudah diperiksa. Selanjutnya adalah halaman profil. Halaman profil berisi informasi pengguna atau admin aplikasi. Pada halaman ini ditampilkan data seperti nama pengguna, peran pengguna, dan informasi aplikasi. Halaman profil dibuat agar aplikasi terlihat lebih lengkap dan memiliki identitas pengguna. Selain itu, halaman profil juga dapat digunakan untuk menampilkan pengaturan sederhana seperti informasi akun, data toko, dan tombol keluar dari aplikasi. Dengan adanya halaman profil, aplikasi menjadi lebih struktur karena tidak hanya berisi transaksi tetapi juga memiliki bagian informasi pengguna. Dari segi tampilan, aplikasi kasir mobil dibuat dengan desain yang sederhana,
bersih dan mudah digunakan. Setiap halaman dibuat agar pengguna tidak bingung saat memprosesi aplikasi. Pengguna ikon, warna, card, tombol, dan layout yang responsif bertuju untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Aplikasi ini juga dibuat menggunakan filter. Filter dipilih karena dapat digunakan untuk membuat aplikasi mobile dengan tampilan yang menarik dan performanya baik. Selain itu, filter juga mendukung pembuatan antara muka yang responsif sehingga aplikasi dapat menyesuaikan tampilan pada berbagai ukuran layar. Untuk data pada aplikasi ini, saya menggunakan Dumit Data. Dumit Data digunakan sebagai data sementara untuk simulasi aplikasi. Jadi meskipun belum menggunakan database asli, aplikasi tetap dapat menampilkan data barang, transaksi dan riwayat seperti aplikasi kasir pada umumnya. Penggunaan Dumit Data ini bertujuan untuk mempermudah proses pengembangan dan demo aplikasi. Nantinya, jika aplikasi ingin dikembangkan lebih lanjut, Dumit Data dapat diganti dengan database seperti Freebase, SQLite, MySQL, atau RDBML. Adapun fitur utama yang terdapat pada aplikasi kasir mobil adalah sebagai berikut. Pertama, fitur login sebagai halaman awal masuk aplikasi. Kedua, dashboard untuk menampilkan ringkasan data. Ketiga, data barang untuk mengelola produk yang dijual. Keempat, transaksi untuk melakukan proses penjualan. Kelima, riwayat untuk melihat transaksi yang sudah dilakukan. Keenam, profil untuk menampilkan informasi pengguna dan aplikasi. Secara keseluruhan, aplikasi kasir mobil ini dibuat untuk membantu proses kasir sederhana agar lebih praktis dan efisien. Aplikasi ini masih bersifat simulasi tetapi sudah memiliki alur dasar aplikasi kasir, mulai dari login, melihat dashboard, mengelola barang, melakukan transaksi, menyimpan riwayat sampai melihat profil pengguna. Untuk menguji aplikasi, saya mencoba beberapa alur pengguna. Pertama, saya mencoba masuk melalui halaman login. Kedua, saya membuka halaman dashboard untuk melihat ringkasan data. Ketiga, saya mencoba membuka halaman data barang dan melihat data barang. Keempat, saya mencoba melakukan transaksi dengan memiliki barang dan menghitung total pembayaran. Kelima, saya melihat hasil transaksi pada halaman riwayat. Dari pengujian tersebut, aplikasi dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang sesuai. Namun, aplikasi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan di masa depan antara lain menambahkan database permanen, fitur cetak struk, fitur laporan penjualan, fitur pencarian transaksi, fitur kategori barang yang lebih lengkap, serta fitur login dengan beberapa role seperti admin dan kasir. Kesimpulan dari pembuatan aplikasi ini adalah bahwa aplikasi kasir mobil dapat menjadi contoh aplikasi sederhana berbasis mobil yang membantu proses pengolahan barang dan transaksi dengan menggunakan filter. Aplikasi dapat dibuat dengan tampilan yang modern, responsif, dan mudah digunakan. Demikian presentasi aplikasi mobil yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam aplikasi maupun dalam penyampaian presentasi ini. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.